Saya izin bertanya, bagaimana awal mula kakak terjerumus pada kegiatan dugem? Awalnya penasaran kan, terus diajak sama temen juga, jadinya nyoba. Siapa yang mempengaruhi kakak untuk melakukan kegiatan dugem? Temen sih, temen yang emang dianya udah dukung gitu. Selanjutnya, apa yang membuat kakak ketagihan melakukan kegiatan dugem? Ya karena emang seru dan efek habis minum itu apa ya, kayak beda gitu. Nya gimana kak? Ya kalau misal emang lagi ada masalah banyak gitu kan, nanti kayak tiba-tiba nggak sadar kan, jadi masalahnya itu nggak apa ya, nggak pikiran gitu loh, nggak pikiran lagi gitu loh. Ngomong-ngomong, kakak ini masih mahasiswa kan? Masih. Bagaimana kakak mengatur antara kegiatan dugem dan kegiatan kuliah kakak? Kalau aku sih ya nyari waktu yang senggang gitu, jadi apa, nyari kan YouTube itu malam, jadinya nyari yang besok kuliahnya siang. Apakah kakak merasa dugem itu mempengaruhi kualitas tidur dan kesehatan kakak sendiri? Iya sih, soalnya kan kalau dulu itu pulangnya juga pagi ya, terus otomatis kualitas tidurnya juga kurang atau kurang tidur. Terus kalau masalah kesehatan itu ya, soalnya kalau habis dulu itu kadang apa, pusing, terus mual, atau enggak perut tuh rasanya sakit. Apakah ada strategi yang kakak lakukan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan dugem tersebut dan kuliah? Ya strateginya ya itu tadi, cari jadwal yang emang kosong, terus kuliahnya yang libur. Jadi kan kalau misalnya bangun siang itu nggak kepikiran untuk masuk kuliah tuh. Kalau misalnya kakak datang terlambat gitu, dosennya gimana? Apa disuruh keluar atau Tergantung sih biasanya, tapi aku kebetulan biasanya itu nggak masalah kalau datang terlambat. tapi kakak sering nggak kayak datang terlambat? Sering. Oke kak, ini ada pertanyaan terakhir, kayak saran gitu, yang mungkin kakak ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa lain yang melakukan kegiatan dugem. Kalau saran sih ya sebenarnya YouTube itu emang dulu aja ya, nggak masalah. Kalau emang umurnya udah cukup juga, kan itu ada apa, minimum umur buat datang ke tempat itu. Terus tapi kalau bisa jangan sampai mempengaruhi perkuliahan, dan pinter-pinter lah mengatur waktu antara dosen sama kuliah. Lalu menurut pendapat kakak nih, mahasiswa-mahasiswa yang berkah itu apa? Menurutnya? Secara pribadi ya, kayak itu hal yang gak baik sih, apalagi sebagai mahasiswa itu harusnya jadi contoh yang baik masyarakat. Walaupun masih mau mencari kegiatan lain kan bisa di dalam kampus banyak gitu, kegiatan organisasi, kegiatan. Pendapat kakak untuk mahasiswa yang dugem itu apa? Pendapat saya hal tersebut sebaiknya dapat dihindari. Soalnya hal tersebut bisa merusak badan dan kesehatan. Baik kak. Apakah Bapak tahu sebagian besar dari tamu klub yang ada di sini itu mahasiswa aktif? Rata-rata memang mahasiswa aktif. Rata-rata kebanyakan bahwa memang tamu-tamu yang clubbing di Malang rata-rata mahasiswa. Walaupun nggak sebagian tempat ya, tapi kita berbicara secara ini, secara menyeluruh ya mahasiswa aktif Malang. Baik. Lalu, apakah Bapak pernah menemui mahasiswa yang buat onar? Kalau membuat owner itu pasti ya, Ya. karena orang di dunia malam itu kan pengennya have fun. Dan udah pasti bahwa mereka kalau ke dunia malam itu kan pasti minum ya. Nah, kalau berbuat owner ya jadi pertanyaannya. Iya. Kalau berbuat owner pasti. Tinggal gimana cara kita mengantisipasinya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya memang terlihat sudah mulai crash, ya tinggal gimana cara kita bisa membimbing teman-teman gitu. Jadi biar nggak sampai crash itu kayak gimana seperti itu. Nggak sampai owner tuh kayak gimana. Jadi kita ada teknik tersendiri ya. Dan itu biasanya sudah ditanamkan memang di setiap anggota bahwasanya apabila memang ada yang terjadi owner kayak gitu, gimana cara kita menangani gitu. Gitu aja sih. Iya. Ya. Pertanyaan terakhir ya Pak.
Apakah Bapak pernah memberikan pertolongan mahasiswa yang mabuk parah? Kalau pertolongan itu pasti, Iya. ya. Jadi begini, kita ini menyediakan tempat. Kita membiarkan teman-teman ini datang ke tempat kita untuk bersenang-senang. Ketika mereka sudah datang ke tempat kita, terus mereka bersenang-senang, sampai seperti mereka sampai mabuk gitu ya, nggak mungkin kita juga langsung membiarkan mereka gitu aja, enggak. Jadi, kalau misalnya membantu pertolongan pertama kita apa? Dengan yang pertama, kita mengajak mereka untuk membasuh muka terlebih dahulu, karena itu penting. Yang terpenting biar mereka sadar terlebih dahulu, gitu. Yang kedua, langkah yang kita lakukan adalah biasanya dengan memberikan air hangat. Karena air hangat ini bisa membantu mereka minum nih. Jadi apa yang mereka minum ini bisa keluar kembali lewat mereka buang air kecil gitu ya. Jadi setelah kita memberikan air hangat, pertolongan yang ketiga adalah biasanya yang kita lakuin adalah dia ini kesini sama siapa? Karena kebanyakan biasanya mahasiswa kesini atau teman-teman kesini tuh biasanya mereka datang berkelompok gitu kan, tapi pulang biasanya sendiri-sendiri gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari ini mereka ini datang sama siapa, gitu. Seperti itu. Setelah nanti ketemu mereka datangnya dengan siapa, eh, biasanya kita akan menyerahkan anak tersebut ke temannya. Kita menyerahkan anak tersebut ke temannya biar mereka bisa pulang bareng. Akan tetapi apabila memang si anak tersebut tidak ada temannya, biasanya hal yang kita lakukan adalah kita membawa mereka masuk kembali supaya mereka bisa beristirahat di dalam. Itu yang kita lakukan. Mereka bisa beristirahat di dalam, terus nanti mereka kalau mereka sudah baikan biasanya siang mereka bangun. Setelah mereka bangun biasanya kita akan memberikan mereka air putih. Setelah memberikan air putih, mereka kita suruh cuci muka, baru biasanya kita boleh mengizinkan mereka pulang. Akan tetapi selagi mereka belum bisa untuk jalan, katakanlah karena mereka masih kena efek alkohol ya, masih pusing, atau mungkin mereka punya keluhan yang lain, itu biasanya kita suruh duduk dulu. Setelah mereka duduk, dia bisa menghubungi teman-temannya, baru kita perbolehkan mereka pulang. Kalau misalnya mereka masih dalam keadaan mabuk, biasanya kita suruh untuk istirahat dulu di sini. Kayak gitu aja sih pertolongan yang kita lakukan selama ini. Bapak pernah menemui mahasiswa yang suka melakukan kegiatan dugem? Kalau sejauh ini mengenai mahasiswa yang melakukan kegiatan dugem di kampus kita, sementara saya belum mengetahui. Tapi beberapa kali pernah saya juga baca beberapa berita, banyak kasus anak di mahasiswa Semarang Raya itu juga kena yang namanya live night ataupun kehidupan malam yang nanti muaranya ke dugem. Tapi kalau untuk mahasiswa umur saya kurang tahu ya, semoga aja nggak ada. Tapi yang saya tahu di beberapa berita yang telah saya baca, itu terdampak banyak sekali mahasiswa yang kehilangan arah sampai terjebak di nightlife tadi, ke dugem, ke diskotik, terus diajak temannya pergaulan bebas dan sebagainya. Itu yang saya ketahui. Bagaimana jika Bapak menemui siswa yang dugem, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Kalau kami sebagai dosen agama menyikapi hal demikian adalah yang pertama, ya kami merasa bahwasanya itu juga termasuk salah satu bentuk tarbiyah yang harus kita tuntaskan, karena mau bagaimanapun sifat anak itu berbeda-beda ya. Kalau kita menemui demikian, anak tersebut mungkin ketika ketemu akan saya kasih nasihat atau nanti akan saya panggil sendiri, nanti kita konsultasikan bersama-sama. Kalau tidak demikian, takutnya nanti dia akan keterusan, ketagihan, malah nanti akan terjadi yang namanya kecelakaan. Nah, kecelakaan di sini itu yang ada juga yang namanya kecelakaan moral, ataupun bisa nanti takutnya nanti kena hidung belang di sana, didugem, dia dibawa pulang, dia diperkosa, hamil kan nggak ada yang tahu. Nah, itu yang dampak kerasnya, itu dampak buruknya ketika kita tidak membatasi pergaulan kita dimanapun itu, seperti itu. Dan selanjutnya, apa pesan Bapak untuk mahasiswa yang suka melakukan dugem? Pesan saya mengenai beberapa mahasiswa yang melakukan dugem tersebut, ya sayangilah masa depan kalian, karena apa yang kalian lakukan sekarang itu tidak ada manfaat baiknya untuk kalian. Karena biasanya penyesalan itu datang terlambat ketika sesuatu itu sudah terjadi. Kalau memang belum terjadi itu kayak kita tuh diuji sama Allah untuk terus melakukan tersebut sampai kita itu nanti ada di fase yang namanya fase depresi. Nah, hilang uang, hilang hati, hilang kesadaran, semuanya akan digerus sama keadaan.
Karena itu mumpung kita masih awal dan yang sudah terlanjur, ayo kita berubah. Allah tidak pernah melihat seberapa banyak dosa orang tersebut, tapi Allah selalu melihat seberapa gigih orang tersebut mau bertobat dan minta maaf kepadanya. Jadi untuk itu pesan kami, jaga diri kalian baik-baik mengenai pergaulan bebas, jangan tinggalkan sholat, perbaikilah amal ibadah kalian dan sempurnakan sholat kalian. Agar apa? Agar kita dijaga dohiron wa batinan fid dunya wal akhirah. Seperti itu. Saat kakak tahu kalau teman kakak pernah melakukan kegiatan hukum, apakah kakak pernah tanya-tanya kenapa dia melakukan kegiatan? Tidak pernah, tapi kan jawabannya dia kan karena kepingin atau ikut teman-temannya atau gimana gitu. Terus kakak sebagai teman, apa kakak pernah memberi nasihat kepada dia dan bagaimana respon yang dia berikan pada kakak? Ya pasti, karena kan tapi masih tahu kan suka grup nih, kalau responnya iya baik, tapi kan kembali ke diri kita sendiri. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Kelompok 3, la la la, ye ye ye, la la la, ye ye ye. Kelompok 3, oh ye. Kami kelompok 3 mengambil judul pengaruh dugem di kalangan mahasiswa Malang. Kegiatan dugem di kalangan mahasiswa telah menjadi fenomena yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan dampaknya terhadap ketidakhadiran di kampus dan potensi terjadinya kecelakaan. Aktivitas dugem seringkali berlangsung hingga larut malam, mengakibatkan mahasiswa kurang tidur dan mengalami kelelahan fisik serta mental. Akibatnya, keesokan harinya mereka cenderung melewatkan kelas atau datang terlambat, yang berdampak negatif pada prestasi akademik dan keterlibatan mereka dalam kegiatan perkuliahan. Selain itu, lingkungan dugem yang kerap dikaitkan dengan konsumsi alkohol dan zat-zat terlarang meningkatkan resiko terjadinya perilaku berbahaya, termasuk kecelakaan lalu lintas ketika pulang dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar. Kombinasi dari kelelahan, pengaruh alkohol, dan kurangnya kewaspadaan dapat berujung pada insiden yang mengancam keselamatan diri dan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi pihak kampus dan otoritas terkait untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan dukungan yang memadai untuk mengurangi dampak negatif dan dari kegiatan hukum di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada alternatif kebijakan, yaitu yang pertama ada edukasi dan kesadaran. Meningkatkan program edukasi tentang bahaya dugem yang berlebihan melalui seminar atau workshop ataupun media sosial lainnya. Yang kedua ada mengembangkan hobi dan minat, yaitu membentuk klub atau komunitas yang mendukung mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Yang ketiga ada acara sosial yang positif, yaitu seperti acara di kampus yang mengharuskan atau memberikan acara yang lebih positif seperti acara kesehatan, seperti konser, akustik dan lain-lainnya. Yang keempat ada dalam pasal 316 ayat 1 yang berisi seseorang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan dari orang lain, seperti itu. Jadi selanjutnya ada usulan kebijakan. Usulan kebijakan dari kita, yang pertama ada program kampus sehat, membuat program yang mempromosikan gaya hidup sehat di kampus. Misalnya seperti olahraga, lalu acara-acara musik-musik seperti itu, atau mungkin klub-klub hobi. Lalu yang kedua, ada penerapan program peer counseling,
melatih mahasiswa untuk menjadi konselor sebaya yang dapat memberikan nasihat dan dukungan terkait tekanan sosial dan pilihan gaya hidup. Lalu yang ketiga ada pengembangan kebijakan kehidupan kampus yang berkelanjutan, mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan akademik dan sosial seperti jadwal kuliah yang lebih fleksibel dan fasilitas rekreasi kampus yang lebih baik. Dan selanjutnya ada rencana tindakan yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu pelaksanaan survei mahasiswa, mengadakan survei untuk mengidentifikasi pola dan alasan dibalik kegiatan hukum di kalangan mahasiswa. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan program edukasi, mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk dosen, staf, dan mahasiswa tentang bahaya dugem berlebihan serta strategi pencegahannya. Yang ketiga yaitu membentuk tim satuan tugas atau satgas anti dugem yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan aparat keamanan. Jadi, hasil dari wawancara yang kami lakukan, kegiatan dugem sangat berpengaruh pada kegiatan akademik mahasiswa karena dugem dilakukan larut malam hingga menjelang pagi. Maka pada saat pagi, mahasiswa merasa malas untuk mengikuti kegiatan kuliah atau tidak fokus saat berada di kelas karena mengantuk dan sebagainya. Dan juga ada hasil dari wawancara beberapa mahasiswa yang kami tanya tentang dugem di kalangan mahasiswa, bahwa sebagian besar dari mereka lebih condong ke hasil yang kontra. A few moments later. Iya kak, saya mau wawancara. Dan kita mau wawancara bolong, ini bolongnya. Jadi kita mau wawancara sama Ibul. Apa ya? Saya tahu asik.